Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan untuk kembali berkumpul dalam diskusi di mata kuliah psikologi abnormal dan psikopatologi. Nah, kali ini tepatnya kelompok 2 akan melakukan presentasi, akan menjelaskan presentasi mengenai materi gangguan kepribadian. Nah, sebelumnya nih teman-teman, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kelompok 2 memiliki 3 anggota, yakni yang pertama Florentivo Mavenko Alvarado, yang kedua Fitria Rahmadani, dan yang ketiga Witri Septiana Seva. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami kelompok 2 akan menjelaskan. Yang pertama Fitria Rahmadani, saya sendiri akan menjelaskan mengenai pengertian dan pembagian gangguan kepribadian. Sebelum memulai, pasti biasanya kita akan mencari tahu terlebih dahulu pengertian dari apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, gangguan kepribadian adalah menurut Duran and Barlow 2006. Gangguan kepribadian itu merupakan pola yang bersifat menetap dalam mempersepsi, berhubungan, dan memikirkan tentang lingkungan dan diri sendiri yang diperlihatkan di berbagai macam konteks sosial dan pribadi. Kondisi ini menyebabkan fungsional atau distress subjektif yang signifikan. Dengan kata lain, dengan kata mudahnya, yakni gangguan kepribadian adalah suatu kondisi yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari orang normal pada biasanya. Selanjutnya, nah, gangguan kepribadian ini teman-teman ada 3 tingkatan. Nah, 3 tingkatan itu ada gangguan kepribadian klaster A, gangguan kepribadian klaster B, dan gangguan kepribadian klaster C. Nah, yang pertama akan saya jelaskan sendiri, dan yang klaster B nanti akan dijelaskan oleh Florentivo, dan yang klaster C akan dijelaskan oleh Witri Septiana Seva. Yang pertama, gangguan kepribadian klaster A. Jadi di sini ada 3 ya teman-teman, ada gangguan kepribadian paranoid, skizoid, dan skizotipal. Apa saja pengertiannya dan apa saja ciri-cirinya? Mari kita lihat setelah slide berikut. Nah, yang pertama itu ada gangguan kepribadian paranoid. Untuk deskripsinya adalah orang yang memiliki gangguan kepribadian paranoid biasanya itu mengalami gangguan kepribadian yang memiliki kecurigaan dan rasa ketidakpercayaan terhadap orang lain secara berlebihan, dan sering terjadi tanpa dasar atau sebab dari kecurigaan dan ketidakpercayaan tersebut. Sangat membingungkan ya teman-teman. Selanjutnya itu ada etiologi dan intervensi klinis. Dan etiologi ini maksudnya seperti penyebabnya kenapa bisa terjadi gangguan kepribadian tersebut. Jadi untuk etiologi dari gangguan kepribadian paranoid ini ada 3 faktor, baik biologis, psikologis, dan budaya serta lingkungan. Untuk biologi sendiri itu masih banyak perdebatan, namun biasanya itu terjadi di keluarga yang memiliki riwayat skizofrenia. Untuk faktor psikologis, beberapa pakar menjelaskan kaitan psikologis tergantung pada pola asuh yang diterima pada masa kanak-kanak. Nah, maka dari itu golden age-nya itu seseorang itu terdapat pada masa kanak-kanak ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk faktor budaya dapat muncul dari lingkungan yang memberikan pengalaman unik pada dirinya sendiri, pada diri seseorang tersebut. Lingkungan yang unik apa yang bagaimana? Contohnya itu seperti di lingkungan narapidana yang maksudnya unik di sini jarang dilakukan oleh orang pada umumnya gitu. Jarang terjadi pada orang di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk intervensi klinisnya dari gangguan kepribadian paranoid ini, individu biasanya cenderung tidak berusaha untuk sembuh karena ya itu tadi muncul dari rasa ketidakpercayaannya. Namun apabila udah mengalami suatu kondisi yang krisis di dalamnya itu dapat membahayakan diri si penderita ini. Dan biasanya itu klinisan menggunakan terapi kognitif untuk membantu penderita gangguan kepribadian paranoid ini agar lebih baik. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada gangguan kepribadian skizoid. Untuk deskripsinya adalah perilaku
Biasanya penderitanya itu memiliki perilaku yang senang menyendiri dan melepaskan diri dari hubungan sosial, termasuk dalam hubungan yang romantis sekalipun. Nah, menurut Beck and Freeman, kepribadian skizoid ini cenderung menatap bahwa dirinya itu berperan sebagai pengamat saja, bukan sebagai partisipan. Jadi dia tidak ikut campur di kehidupannya, seperti itu. Selanjutnya itu etiologinya. Penyebab gangguan kepribadian skizoid baik dari genetik, neurobiologis, dan psikososial. Contohnya itu seperti terjadinya disfungsi psikologis saat belajar di masa kanak-kanak, ataupun terdapat masalah atau fungsi yang tidak berjalan dengan baik, seperti itu pada hubungan interpersonal juga dan di masa kanak-kanak juga, seperti itu. Lalu intervensi klinisnya, dari gangguan kepribadian skizoid ini lebih menekankan untuk melatih keterampilan klien dalam hubungan sosial. Biasanya itu banyak terjadi di orang yang memiliki depresi dalam pekerjaannya, seperti itu. Dan biasanya klinisan ini dapat menggunakan cara role playing untuk melatih klien. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini bukan pelayan tapi ini typo. Seharusnya klien. Nah, seperti itu. Jadi biasanya klinisan itu menggunakan cara role playing untuk melatih klien dalam membina dan mempertahankan hubungan sosial. Nah, itu yang kedua. Untuk yang ketiga ini adalah gangguan kepribadian skizotipal. Jadi pada gangguan ini biasanya yang memiliki penderitanya ini memiliki pola pervasif dan defisit interpersonal, dengan perilakunya memiliki ketidaknyamanan yang akut serta kurang dapat menjalin hubungan relasi ataupun akrab dan menimbulkan perilaku yang ekstrinsik atau tidak lazim. Orang yang memiliki gangguan ini memiliki kecenderungan terjadi skizofrenia karena memiliki banyak ciri-ciri yang sama dengan orang yang memiliki skizofrenia. Etiologinya itu biasanya skizotipal dianggap sebagai fenotip dari genotip skizofrenia. Seperti itu. Untuk intervensi klinisnya itu dalam medis biasanya digunakan farmakoterapi. Dan selain itu, penanganan klinisnya juga bisa dilakukan dengan keterampilan sosial untuk mengurangi isolasi sosial dan kecurigaan terhadap lingkungan. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, klaster B akan dijelaskan oleh Florentico. Ya baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu gangguan-gangguan kepribadian klaster B. Gangguan ini terbagi dua, yaitu gangguan kepribadian antisosial dan gangguan kepribadian ambang atau disebut dengan borderline personality disorder. Yang pertama, gangguan kepribadian antisosial. Deskripsi klinis, individu dengan gangguan kepribadian ini ditandai dengan adanya riwayat tidak mau mematuhi norma-norma sosial, melakukan tindakan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan, tidak bertanggung jawab, impulsif, dan pembohong, tidak memiliki hati nurani dan empati, mengambil atau melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Mereka inginkan apa yang disenangi meskipun melanggar norma dan harapan sosial tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Etiologi, beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh genetik pada terjadinya gangguan kepribadian antisosial. Namun dengan demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Selain faktor genetik dan lingkungan, faktor neurobiologis juga diyakini menjadi faktor penyebab terjadinya gangguan kepribadian antisosial. Intervensi klinis, penanganan gangguan kepribadian antisosial dilakukan dengan treatment yang dilakukan dengan awal. Intervensi klinis, penanganan gangguan kepribadian antisosial dilakukan dengan treatment yang dilakukan dari awal, yaitu mengidentifikasi kecenderungan gangguan kepribadian antisosial sejak dini, dan kemudian orang tua diberikan pelatihan untuk memberikan reward dan punishment untuk mengurangi perilaku bermasalah pada anak. Pendekatan behavioral juga diterapkan dengan upaya memperbaiki hubungan keluarga dan mengurangi pergaulan dengan kelompok-kelompok yang dinilai mengarah pada perilaku kejahatan. Yang kedua yaitu gangguan kepribadian ambang atau disebut dengan borderline personality disorder. Deskripsi klinis, gangguan yang banyak terjadi di berbagai latar belakang budaya. Gejala yang tampak jelas adalah
adanya relasi dengan orang lain yang bergejolak, takut diabaikan namun tidak memiliki kontrol terhadap emosinya, dapat sering beralih cepat dari amarah ke depresi, sering mengalami kebosanan dan kesulitan dengan identitas dirinya. Etiologi: beberapa penelitian menunjukkan adanya keterkaitan faktor keluarga dengan terjadinya gangguan kepribadian ambang. Dari aspek psikologi sosial, hal yang dianggap mempengaruhi terjadinya gangguan kepribadian ambang adalah adanya trauma pada masa kanak-kanak. Trauma-trauma yang disebabkan oleh penganiayaan seksual. Intervensi klinis. Penanganan farmakoterapi dilaporkan berhasil mengatasi gangguan kepribadian ambang dengan memberikan obat-obatan antidepresi. Namun hal ini di satu sisi juga memberikan dampak negatif dengan terjadinya penyalahgunaan obat. Penanganan psikoterapi juga semakin banyak dilakukan dengan memberikan dialectical behavior therapy atau disebut dengan DBT. Yang ketiga, gangguan kepribadian klaster C, di mana pada gangguan ini terbagi atas 3. Yang pertama, gangguan kepribadian avoidant, yang kedua, gangguan kepribadian dependen, dan yang ketiga, gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Baiklah, yang pertama yaitu gangguan kepribadian avoidant. Deskripsi klinisnya, individu yang mengalami gangguan tersebut individu yang sangat sensitif terhadap pendapat orang lain. Hal ini membuatnya berusaha menghindari hubungan dengan orang lain. Kemudian etimologi. Penyebab terjadinya gangguan kepribadian seperti sejak masa bayi, mereka terlahir sebagai individu yang sulit dan kurang mengenakan temperamennya, sehingga hal tersebut membuat orang tua menolak atau memberi kasih sayang yang cukup. Penolakan tersebut menyebabkan anak tumbuh dengan self-esteem yang rendah dan pengasingan dari lingkungan sosialnya. Selanjutnya, intervensi klinis. Terapi yang dapat dilakukan terhadap penderita gangguan kepribadian tersebut ada 2. Yang pertama, teknik intervensi behavioral dan behavioral rehearsal. Yang kedua, gangguan kepribadian dependen. Deskripsi klinis. Individu yang mengalami gangguan kepribadian dependen sangat bergantung pada orang lain, bahkan untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian etimologi. Penyebab terjadinya gangguan kepribadian dependen seperti karena kematian orang tua, adanya penolakan, atau penelantaran pada masa kanak-kanak yang menyebabkan menjadi takut untuk diabaikan, diyakini memberikan kontribusi terhadap terjadinya gangguan kepribadian dependen. Selanjutnya, intervensi klinis. Terapi yang dilakukan adalah dengan membuat individu menjadi lebih dependen dan bertanggung jawab. Perlu diperhatikan agar jangan sampai terjadi dependensi klien terhadap terapisnya. Dan yang ketiga, gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Deskripsi klinisnya, individu dengan gangguan tersebut ditandai dengan fiksasi untuk menyelesaikan semua hal dengan benar, bahkan ingin selalu sempurna. Hal ini membuatnya dapat menyelesaikan banyak hal. Kemudian etimologi. Tidak disebutkan adanya faktor genetik sebagai faktor yang kuat dalam mempengaruhi terjadinya gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Jika ada faktor predisposisi kepribadian dari sejak awal, maka perlu adanya faktor penguat dari orang tua untuk membentuk mengenai keteraturan. Selanjutnya, intervensi klinis. Terapi yang dilakukan untuk membantu individu agar lebih rileks menghadapi hal-hal yang menjadi ketakutannya terkait dengan keteraturan. Ketakutan tidak tepat dalam melakukan sesuatu yang ia sendiri menuntut kesempurnaan, sehingga terlalu terpaku, menunda-nunda,
memikirkan isu yang penting dan tidak penting, terlalu fokus pada hal-hal detail yang sepele. Dan untuk kriteria klaster C ada di foto berikut. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan materi dari kami kelompok 2 mengenai gangguan kepribadian. Untuk contoh kasusnya kali ini kami mengambil dari gangguan kepribadian klaster A. Yang di sini bisa teman-teman baca sendiri mengenai gangguan kepribadian skizoid. Di mana pada umumnya pria yang 35 tahun ini memiliki kriteria masuk kepada gangguan kepribadian skizoid, di mana ia merasa senang menyendiri, senang sendiri dan melepaskan diri dari hubungan sosial dan termasuk hubungan romantis sekalipun. Sehingga untuk mengatasi hal ini, untuk mengurangi penderita merasakan hal ini, biasanya klinisan menggunakan cara role playing untuk melatih klien dalam membina dan mempertahankan hubungan sosial. Seperti itu teman-teman. Sepertinya kita sudah di penghujung. Apabila dari kelompok 2 terdapat kesalahan dalam menjelaskan atau menyampaikan materi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.